Pada seri yang ke-10 ini mengetengahkan para pemain Billy Burhan sebagai Raden Kumala, Herman sebagai Ranggo Abang, Ignatius sebagai Panglima Rakantala, Mas Burhan sebagai Dikun, Ashari dan Peggy sebagai prajurit, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Si manis ular perang peliharaan Raden Kumala yang tersimpan di dalam suling bambu berlapis emas itu semakin masuk ke dalam sangkar. Kenapa kau menyalahi janjimu? Ini milikku. Aku sudah membelinya darimu. Mau aku apakan pun, ini adalah punyaku. Nah, manis, ayo, makanlah. Santapan yang enak sekali. Ayo, tangkaplah. Jangan lakukan itu. Jangan bunuh dia. Ini, ambillah uangmu. Aku tidak jadi menjualnya. Ayo, lepaskan burungku itu. Lepaskan. Kalau tidak, aku akan memukulmu. Diamlah, Paman. Atau ularku ini akan mematuk tubuhmu dan memakan jantungmu. Nah, begitu manis. Ayo terus gigit lehernya. Dan setelah itu ayo telan. Dengan marah yang tak terkendalikan, Dikun menyerang ke arah Raden Kumala. Tapi bersamaan dengan itu, sebuah tendangan Ranggo Abang menghantam dadanya. Dikun tersentak, tapi dia tidak bisa menghindar. Bangsat! Kalian manusia-manusia rendah. Kubunuh kalian. Sekarang kau persiapkan apa-apa yang kau perlukan kemarin. Tuanku, tetap jadi juga berburu. Iya, aku sudah berjanji akan pergi hari ini. Nah, keluarkanlah kudaku. Baiklah, Tuan Panglima. Tuanku Panglima, utusan dari keraton masuk menghadap. Mendengar suara prajurit jaga di ruangan utama itu, Panglima Rakantala dan prajurit utamanya tersentak. Serentak mereka membalik. Namun di saat itu, di ambang pintu telah berdiri 3 orang pemuda dengan pakaian yang mewah. Maaf Tuan Panglima Rakantala yang gagah berani. Kami datang mengganggu. Dan maafkan karena kami langsung masuk tanpa dipinta lebih dahulu. Kami adalah utusan Baginda Raja Prantala Dewa dari Kota Raja. Oh, silakan. Dan saya pun minta maaf karena tidak bisa menyambut kedatangan para utusan muda dengan semestinya. Nah, marilah kita bicara di ruangan utama. Tanpa menunggu jawaban, Panglima Rakantala segera melangkah mendahului ketiga utusan itu. Raden Kumala dan kedua pengikutnya menyertainya dari belakang. Di dalam ruangan utama yang lebar dan luas itu mereka berhenti. Ada apakah sehingga Baginda Raja mengirim utusan kemari? Maafkan hamba Tuan Panglima. Sebenarnya berat juga membawa kabar ini pada Tuan. Karena semua orang-orang keraton tahu siapa Tuanku Panglima. Tuan adalah seorang Panglima yang baik, jujur, dan gagah berani. Sudahlah, aku tidak mau mendengar pujian itu. Semuanya yang aku lakukan adalah atas rasa cintaku terhadap negara dan rakyat Pagubanjar. Itulah yang amat disesalkan Tuan. Kenapa mesti Tuan yang harus menerima semuanya ini? Aku tidak mengerti ke arah mana ucapanmu. Katakanlah terus terang. Aku tidak suka dengan sesuatu hal yang berbelit-belit. Oh ya, kalau kalian benar-benar utusan keraton, tentu ada tanda pengenal berupa lencana kerajaan. Kami membawa semuanya Tuan Panglima. Ini lencana resmi dari Baginda Raja sendiri. Ampun Tuan. Panglima Rakantala menerima lencana yang terbuat dari sepuhan Mas Murni itu. Lama lencana kerajaan itu diperhatikannya. Dia merasa heran sekali. Ini adalah rencana murni dari dalam istana. Berarti utusan ini adalah utusan yang penting. Karena kalau hanya urusan biasa, pasti rencana perak yang dikirim.
Apakah Baginda Raja memerlukan pertolonganku? Apakah keraton dalam bahaya? Tapi tidak mungkin. Aku baru saja mendengar kabar bahwa keraton dalam keadaan tenang. Bahkan baru saja diadakan penyerahan kekuasaan sementara Tuanku Putri Ayu Ambarwati. Ya, kepada Baginda Raja. Tapi rencana ini bertanda urusan yang amat penting akan terjadi. Kami adalah utusan istimewa yang dikirim Baginda Raja kemari. Dan apakah Tuan telah siap untuk menerima dan melaksanakan perintah yang mulia? Aku adalah seorang panglima kerajaan. Dalam menghadapi tugas, aku tak pernah menolak. Kalau dikehendaki oleh Baginda Raja, apapun akan aku lakukan. Memang begitulah seharusnya seorang panglima yang baik. Segala perintah raja memang harus dilakukan. Tapi saat ini agaknya hamba merasa ragu akan kemampuan Tuanku Panglima untuk melaksanakannya. Kau adalah utusan. Kuharap kau tidak terlalu lancang berbicara di sini. Aku paling tidak senang dengan orang yang selalu bicara menganggap remeh orang lain. Maafkan hamba, Tuanku Panglima. Bukan hamba bermaksud meremehkan Tuanku. Tapi ini adalah sebuah berita yang sangat mengejutkan dan menyakitkan hati. Berita yang memang tak pernah kita mengerti selama ini. Kau seperti orang yang lebih tahu dengan persoalannya. Siapakah kalian sebenarnya? Kurasa kalian bukanlah 3 orang prajurit biasa. Betul, Tuan Panglima Rakantala yang gagah. Hamba adalah Raden Kumala. Dan kedua orang ini adalah senopati dalam. Mereka memang sengaja diutus untuk mengawal hamba dalam membawa tugas penting ini. Kemarikan perintah itu. Ini Tuanku Panglima. Semoga saja Tuanku bisa melaksanakannya dengan baik. Dengan cepat Panglima Rakantala mengambil gulungan kain kuning bersulam benang emas itu dari tangan Raden Kumala, lalu membuka dan membawanya. Setelah membaca isi surat itu, mendadak Panglima Rakantala gemetar, wajahnya pucat, matanya melotot tak percaya. Lalu ditatapnya Raden Kumala dan kedua senopati muda di depannya dengan nanar. Tuanku Panglima, hamba sungguh menyesal membawa surat ini. Tapi hamba bertiga juga tidak kuasa menolak perintah dari seorang raja yang kita sembah. Nah, Tuanku, supaya prajurit di sini tahu apa isi perintah Baginda Raja, maka hamba akan membacakannya kembali. Biar nanti mereka tidak salah pada hamba bertiga. Dengan lemah, Panglima Rakantala menyerahkan kembali gulungan kain yang berisi tulisan Baginda Raja itu. Raden Kumala menerimanya dengan senyum penuh arti. Kalian para prajurit yang berada di dalam ruangan ini, dengarkanlah isi perintah Baginda Raja ini untuk Tuanku Panglima Rakantala yang kita segani. Panglima Rakantala, karena kesalahan yang kau perbuat dalam kemelut kerajaan dan percobaan terhadap pembunuhan pada Patih Lawung Seta, maka aku atas nama Raja Paku Banjar memberikan hukuman padamu untuk minum anggur beracun dalam kendi perak. Raden Kumala menggulung kain kuning bersulam benang emas itu dan memasukkan sebuah nampan perak dan menyimpannya di atas meja. Sementara itu, para prajurit yang mendengarkan berita itu mendadak tegang. Mereka hanya dapat saling pandang. Saat itu Panglima Rakantala hanya dapat menarik nafas panjang. Pikirannya kalut, berbagai... Kalau tidak membacanya sendiri, aku tidak akan pernah percaya dengan semuanya ini. Dan aku juga tidak mengerti dengan keputusan Baginda Raja. Aku merasa tidak pernah sedikit pun melakukan kesalahan seperti apa yang dikatakan oleh Baginda Raja. Aku sudah tidak pernah ke kota Raja. Bahkan aku hampir tidak tahu apa-apa yang terjadi di istana, selain mendengar cerita dari para prajuritku yang kuutus ke sana. Tapi kenapa tiba-tiba ada surat seperti ini yang harus kuterima? Hamba tidak tahu, Jadul Tuan. Kuadrat. Tapi memang saat ini di dalam istana banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh. Apalagi kini setelah Tuanku Putri Ayu Ambarwati tidak memegang tampuk kekuasaan. Kejadian itu semakin memuncak. Mungkin juga ini semua karena rasa iri dan tidak puas dari Tuanku Putri sendiri. Kenapa Baginda Raja mesti memerintah kembali? Kenapa tidak dia saja yang meneruskannya? Hamba jadi berpendapat, mungkin semuanya ini hanyalah ulah Tuanku Putri sendiri untuk memfitnah Tuan Panglima. Karena mungkin dia menganggap bahwa Tuan Panglima adalah seorang Panglima yang baik dan jujur. Jadi beliau takut kalau Tuanku Panglima kelak akan menjadi penghalang cita-citanya untuk merebut tahta Baginda Raja.
Benar juga apa yang dikatakan Raden Kumala ini. Tapi aku juga merasa tidak yakin akan hal itu. Aku mengenal tuanku Putri Ayu Ambarwati. Dia seorang putri yang baik. Dia punya cita-cita untuk memakmurkan seluruh rakyat Paku Banjar ini. Aku semakin tak mengerti. Ataukah ada pihak lain yang memfitnahku? Tapi hal itu tidak mungkin juga. Lencana yang dibawa utusan ini adalah lencana kebesaran kerajaan. Hamba kasihan sekali melihat Tuanku Panglima. Tapi hamba tidak berani untuk membantu. Hamba tak punya kuasa apa-apa. Hamba hanyalah seorang kaula kerajaan yang rendah. Hamba tak punya cukup suara untuk membela. Terima kasih atas segala kebaikanmu. Memang dalam masalah ini, aku tak perlu dibela. Hanya nanti setelah aku menjalankan semua perintah Baginda Raja sebagai hukumanku, aku minta kalian mau menyampaikan pesan terakhirku pada Baginda Raja. Katakanlah bahwa aku tetap setia pada kerajaan dan tidak pernah sedikit pun punya niat untuk menumbangkan kerajaan atau merebut kekuasaan Baginda. Segala pesan itu akan segera hamba sampaikan. Karena memang begitulah permintaan Baginda Raja sebagai ucapan terima kasihnya pada Tuan Panglima atas segala jasa baik Tuan Panglima selama ini terhadap kerajaan. Dan Baginda Raja juga berjanji akan memperhatikan semua keluarga Tuan Panglima. Tidak perlu. Kalau aku mati dalam menjalani hukuman yang tidak pernah aku lakukan ini, aku tidak mengizinkan siapapun yang mengurus keluargaku. Biarlah mereka tumbuh sendiri. Kematianku dikehendaki oleh Baginda Raja. Maka Baginda tidak punya hak untuk mengurus keluarga seorang pengkhianat. Tapi Dewata Maha Tahu apa yang telah aku lakukan selama ini pada kerajaan. Iya, Tuan Panglima. Semua orang tahu jasa-jasa Tuan Panglima. Makanya ketika membawa tugas ini kemari, hamba rasanya lebih baik bunuh diri. Tapi beberapa rekan hamba menyarankan untuk tetap mengantarnya, karena mereka tahu akan kebijakan Tuan Panglima. Maka sekarang hamba menyerahkan segala keputusannya pada Tuan Panglima. Apakah Tuan akan melaksanakan perintah yang mulia dengan meminum racun anggur itu? Ataukah Tuan Panglima akan melakukan hal lain? Tuanku bisa saja berontak dari kezaliman itu. Tuan Panglima Rakantala bisa membawa angkatan perang tuanku ke keraton. Aku bukan sebangsa manusia rendah, Raden Kumala. Aku tidak akan mengadakan pemberontakan kepada raja yang sah. Dan aku tidak akan mengorbankan seluruh prajurit yang tidak berdosa hanya karena menyelamatkan jiwaku. Jadi tuanku akan melaksanakan perintah Baginda Raja? Iya, biarlah aku yang mati karena dosaku, daripada aku melibatkan prajurit yang tak berdosa hanya untuk membela diri. Cahaya kebenaran akan tetap ada dan aku akan membuktikan kesetiaanku. Kalau begitu, minumlah anggur ini, Tuanku Panglima. Semoga Yang Maha Agung menyertai Tuanku Panglima. Orang pengawal masuk membawa sekendi anggur racun dan sebuah cawan dari tanah merah. Dan Raden Kumala segera menuangkan anggur dalam kendi itu ke dalam cawan dan menyuguhkannya pada Panglima Rakantala. Sejenak Panglima gagah itu menarik nafas. Dadanya terasa bergetar berat. Dia kelihatan gugup.
Tuanku Panglima. Kami bertiga turut berduka cita atas hukuman ini. Dan segala pesan tuanku akan hamba sampaikan pada Baginda Raja. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi terhadap diri Panglima Rakantala? Dan bagaimana pula dengan utusan yang dikirim oleh Putri Ayu Ambarwati? Untuk mengetahui jawaban, ikuti terus serial Kembang Ayu Ambarwati. Sampai jumpa.